Manchester City kembali menjadi juara sedangkan Arsenal cuma dapat hikmahnya. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang pekan terakhir Liga Inggris yang baru main kemarin itu. Lama kali pun kau bahas Nol. Udah main lagi final Liga malam Jumat. Mau kapan lagi kau bahas ini? Oh, kalian nonton juga final Europa League? Kirain gak nonton. Ada soalnya tim yang mau invincible semusim penuh tapi malah melawak di final. Ya udah habis ini lah kita bahas ya. Nah, kita bacotin lah pekan terakhir Liga Inggris kemarin. Di pekan terakhir kemarin, macam yang kalian tahu, masih ada dua tim yang berpeluang untuk jadi juara, yaitu Manchester City dan Arsenal. Kalau MU masih punya peluang nggak, Nol? Kalau MU masih punya peluang buat dibubarkan tepinya. Kalau Liverpool gimana, Nol? Liverpool juga masih punya peluang. Peluang buat jadi juara, Nol? Bukan biawak. Peluang buat jadi panitia pas MU dibubarkan lah. Udahlah. Nggak usah lah kalian absen-absen di satu-satu klub kalian ini. Kalau mau absen, ikut aja Arsenal. Udah 20 tahun mereka absen juara Liga Inggris soalnya. Nah, kita mulai dari pertandingan antara MU versus Brighton. Kok tumben MU kau bahas duluan, Nol? Biasanya kau bahas paling akhir. Ya iyalah biawak, soalnya korban bencana harus diutamakan. Di pertandingan ini, Erik ten Hag masih menggunakan formasi yang sama seperti lawan Newcastle kemarin. Di lini serang, MU bermain tanpa striker karena ten Hag kembali memasangkan Bruno dengan McTominay di depan. Lisandro Martinez yang David diduetkanlah sama Casemiro sebagai bek tengah. Dari awal pertandingan, Brighton tampil lebih dominan dengan ball position hampir 55%. Sedangkan MU hanya sesekali menyerang lewat counter attack. Sampai habis babak pertama, gak ada gol yang tercipta. Pas di ruang ganti langsung mikirlah si Erik ten Hag. Ditengoknya kan masih ada si Rashford, Holjun, dan Eriksen yang bisa dimainkan. Emang Anthony gak bisa dimainkan, Nol? Ya bisa juga, tapi lebih baik gak usah. Dan betul lah, di babak kedua Ten Hag memasukkan Hollywood dan Johnny Evans menggantikan Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez. MU pun bisa unggul 2-0 di menit 73 lewat gol Diogo Dalot dan gol Rasmus Hollywood di menit 88. Keunggulan MU ini pun bertahan sampai pertandingan habis. Aku rasa si Ten Hag ini udah tahu lagi gimana caranya bawa MU menang. Emang gimana caranya, Nol? Cara biar MU menang adalah bikin Anthony duduk tenang. Udah 2 match nggak ada Anthony, MU menang terus soalnya. Hasil ini nggak mengubah posisi MU di peringkat 8. Musim depan MU terancam nggak lolos ke kompetisi Eropa. Tapi mereka masih punya satu kesempatan terakhir yaitu final FA Cup lawan Manchester City nanti. Buat kalian fans MU pesanku cuma satu lah. Banyak-banyakin doa aja lah. Soalnya kalau banyak-banyakan gol nggak mungkin. Orang selisih golnya aja masih minus. Next, kita ke pertandingan antara Chelsea versus Bournemouth. Di pertandingan ini, Chelsea masih diperkuat dengan pemain andalannya Cole Palmer dan Nicholas Jackson. Emang si Jackson ini pemain andalan, Nol? Jangan salah kalian, si Jackson ini pemain bagus. Bagus kalau nggak dimainkan tapinya. Di menit ke-17, Chelsea sudah berhasil unggul berkat gol jarak jauh dari Caicedo. Ciamik kali loh golnya ini. Ini juga jadi gol pertama dia musim ini, dan tentunya yang terakhir juga buat musim ini. Skor 1-0 untuk Chelsea bertahan hingga babak pertama usai. Baru 3 menit babak kedua dimulai, Raheem Sterling berhasil memperbesar keunggulan Chelsea berkat golnya. Semenit kemudian, Badia Sile bikin gol. Bukan buat menambah keunggulan Chelsea, malah memperkecilnya karena dia bikin gol bunuh diri. Skor 2-1 untuk Chelsea bertahan hingga pertandingan usai. Hasil ini memastikan Chelsea finish di posisi ke-6 dan berhak atas tiket ke Conference League. Bang Pocet, gimana nih tanggapannya buat yang bilang Chelsea nggak bakalan lolos ke kompetisi Eropa, Bang? Ya nggak tahu, orang pelatihnya bukan saya. Macam yang kalian tahu, Pochettino udah resmi berpisah dengan Chelsea. Agak terkejut juga kita ya kan, karena di akhir-akhir ini udah mulai bagus Chelsea mainnya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang gak sepakat Pochettino dengan petinggi Chelsea, makanya mereka milih buat berpisah. Cuma sekarang kan lagi gak banyak stok pelatih yang bagus-bagus ya kan. Nanti gak ada pelatih baru, paling Lampard lagi yang disuruh. Habis itu berselamat lagi lah Chelsea ya kan. Tinggi juga standar Chelsea ini ya kan. Udah peringkat 6 dari peringkat 28 loh, gue rasa saking terpuruknya. Bisa dipecat juga pelatihnya. Ada tahu kalian pelatih yang bawa timnya finish peringkat terburuk dalam sejarah klub dan selisih golnya pun masih -1, nggak dipecat juga. Kurasa nunggu tenggelam dulu stadionnya baru dipecat dia ya kan. Next, kita ke pertandingan antara Liverpool versus Wolverhampton. Ini merupakan laga terakhir Jurgen Klopp di Liverpool karena kontraknya akan habis di akhir musim. Ini yang mau juara Man City atau Liverpool aku pun bingung ya kan. Lebih ramai yang nonton di Anfield soalnya. Di pertandingan ini Jurgen Klopp kembali memainkan Cody Gakpo dan mencadangkan Nunes. Kalau udah gini pasti senang kali lah ball boy di Anfield ya kan. Kok malah ball boy yang senang, Nol? Iyalah, nggak perlu lagi capek-capek orang itu mengutin bola syutingan si Nunes soalnya. Menit ke-28, Nelson Semedo mendapat kartu merah karena menginjak McAllister. Karena ini laga perpisahannya sih, Klopp baik hati lah si Wolves ini ya kan. Dikeluarkannya satu pemain mereka biar Liverpool bisa menang. Kan kasihan kalian nanti si Klopp kalau di laga perpisahannya malah timnya yang kalah 2-8 ya kan.
Habis unggul jumlah pemain, Liverpool berhasil membuka keunggulan di menit ke-34 melalui heading McAllister dan diperbesar sama Jarell Quansah jadi 2-0 di menit 40. Di babak kedua, Jurgen Klopp mengeluarkan Luis Diaz dan menggantinya dengan Darwin Núñez. Karena Núñez masuk jadi nggak seru lah pertandingannya, langsung kita akhiri aja lah ya kan. Liverpool berhasil menang dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, Liverpool masih stay di peringkat ketiga dengan 82 poin. Ini juga jadi laga perpisahan Jurgen Klopp setelah dia mengabdi di Liverpool selama 8 tahun lebih. Ini buat kalian yang nggak tahu, sebenarnya MU finish di peringkat 8 itu karena Ten Hag ingin menghormati jasa Klopp di Liverpool selama 8 tahun. Berarti kalau Klopp cuma ngelatih 1 tahun, mungkin MU bisa jadi juara nol. Kalau nengok cocok loginya, harusnya kalau kayak gini MU bisa juara. Tapi di divisi Championship. Menurutku, Jurgen Klopp ini adalah salah satu pelatih terbaik di Liga Inggris atau bahkan di dunia. Dia bisa membawa Liverpool menjadi juara Liga Inggris dan Liga Champions meskipun hanya diberi uang terbatas untuk beli pemain. Kalau kalian ingat dulu sebelum ada trio Firmansyah, Liverpool pernah punya trio maut lainnya. Ada Borini, Balotelli, dan Ricky Lambert. Trio ini pernah sampai 10 match nggak bisa nyetak gol sama sekali. Lebih cocok main film Ronaldo Wati kayak nyorin daripada main bola ya kan? Kok bisa lah Liverpool kemarin bikin trio kayak gini ya kan? Dan siapa pelatih baru Liverpool yang menggantikan Jurgen Klopp juga kemarin udah diumumkan sama si Klopp, yaitu pelatih Feyenoord Arne Slot. Nah kalau nanti Arne Slot ini mau bikin trio mematikan di Liverpool gampang lah. Nggak perlu beli banyak pemain, tinggal beli 2 pemain ini aja lah, Anthony sama Modric. Habis itu digabungkan lah sama si Núñez ya kan? Trio mematikan kali lah ini, mematikan tim sendiri tapinya. Terus nanti ngumpul orang ini bertiga di depan Arne Slot bukannya main bola, malah main slot pula ya kan? Ya udahlah, selamat bersantai lah buat Jurgen Klopp ya kan. Semoga nggak lama-lama dia berhenti melatih. Soalnya menurutku ada 2 kehebatan Jurgen Klopp ini yang nggak dimiliki sama pelatih-pelatih lain. Yang pertama jelas taktiknya, yaitu gegen pressing. Nggak banyak pelatih yang bisa main kayak gini. Bahkan taktik ini bisa menjadi counter dari tiki-taka milik Pep Guardiola. Kalau si Ten Hag pakai taktik apa nol? Oh kalau Ten Hag taktiknya namanya taktik blur ball, yang artinya taktik bola nggak jelas. Selain itu, kelebihan dari si Jurgen Klopp ini adalah dia jeli dalam melihat pemain. Dia beli Sadio Mane sama Mo Salah aja masing-masing cuma sekitar 40 juta euro. Terus dijualin si Coutinho ke Barcelona dengan harga 135 juta euro. Pahoknya Barcelona dia beli pemain mahal-mahal buat bantai timnya sendiri 28. Hasil penjualan Coutinho inilah yang dipakai buat beli Van Dijk sama Alisson. Ya sempat waktu itu mereka jadi kiper dan bek termahal di dunia sebelum akhirnya digeser sama Ape dan Maguire. Kalau Alisson dan Van Dijk jadi pemain termahal wajar lah ya kan. Kita tahu sendirilah kualitas mereka di lapangan. Lah siapa sama Maguire? Udah kualitas gak ada, kerjanya cuma bantuin tim lawan. Tapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Yang artinya sebagus-bagusnya kalau membeli pemain yang dilihat, akhirnya beli Karius dan Núñez juga. Kehebatan Klopp itulah yang bikin dia jadi pesaing utama Guardiola dan Manchester City di Liga Inggris selama beberapa tahun terakhir. Kalau nggak ada si Klopp ini, aku rasa Liga Inggris bakalan jadi Liga Petani macam Bundesliga dan Liga Prancis. Karena ada Arteta sama Erik ten Hag yang jadi pesaing nol. Kalau Arteta memang bisa jadi pesaing, soalnya orang ini peringkat 2. Tapi kalau si Ten Hag belum tentu lah. Jangankan jadi pesaing, ngurus gaji aja pun nggak bisa. Tetap salut aku sama Jurgen Klopp ini. Meskipun dengan budget terbatas, dia bisa bikin Liverpool selalu bersaing di papan atas. Tapi kalian tahu nggak, Jurgen Klopp ini kan bilang dia udah capek ngelatih dan ingin beristirahat. Menurut kalian ini gara-gara apa lah coba? Ya udah jelas sekali lah nol, gara-gara ngelatih si Núñez. Kau pikir nggak capek ngelatih si Núñez ini? Orang berharap dia jadi the next Suarez, tapi yang datang malah otaknya nggak beres. Lanjut kita ke pertandingan antara Arsenal versus Everton. Pertandingan ini menjadi penentuan bagi Arsenal buat mereka jadi juara atau enggak. Bahkan panitia EPL udah menyiapkan peralatan buat perayaan juara Arsenal. Meskipun kita sama-sama tahu ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Di pertandingan ini Arsenal tampil menyerang dan mendominasi permainan. Tapi mereka kesulitan untuk mencetak gol dan justru beberapa kali mendapatkan serang balik berbahaya dari Everton. Menit 30 hampir aja Everton bisa nyetak gol. Setelah syutingan Calvert-Lewin mengenai tiang. Langsung senam jantung lah fans Arsenal ya kan. 10 menit kemudian barulah akhirnya Everton bisa nyetak gol lewat free kick cantik dari Idrissa Gueye. Tadi kena senam jantung, sekarang barulah kena serangan jantung fans Arsenal. Tapi nggak lama-lama ini terjadi. Di menit 43 Tomiyasu berhasil menyamakan skor jadi 1-1. Tapi pas jeda babak pertama langsunglah mereka ngecek skor City versus West Ham. Di tengah orang di City unggul 2-1, langsung lemas lah orang ini. Udah loh coach, nggak usah lagi lah kita lanjut main kalau kayak gini. Menang pun kita percuma juga nya. Udah pasti juga yang City yang jadi juara. Jangan gitu lah kalian biawak. Kan bisa aja West Ham nanti ngegolin di babak kedua. Ya meskipun nanti nyetak gol ke gawang City lebih kecil kemungkinannya daripada nyetak gol ke gawang sendiri. Di babak kedua, Arsenal masih kesulitan untuk menjebol gawang Pickford. Barulah di menit 89, Kai Havertz berhasil mencetak gol memanfaatkan asis dari Odegaard. Dengan kemenangan ini, Arsenal berhasil dipastikan menjadi pelari atas. Pelari atas apa nol? Runner up.
Karena di pertandingan lain Manchester City berhasil mengalahkan West Ham dengan skor 3-1. Baru 2 menit lagi berjalan aja Phil Foden udah membawa City unggul berkat gol cantiknya. Langsung lemas lah fans Arsenal pas tahu City nyetak gol. Udah gitu menit 18 Foden kembali mencetak gol memanfaatkan assist dari Jeremy Doku. Makin lemas lah fans Arsenal pas nengok skornya. City udah unggul 2-0 lah West Ham dan udah pastilah City bakal menang. Tapi sebelum habis babak pertama menit 42 Mohamed Kudus berhasil mencetak gol melalui tendangan saltonya. Gila, ciamik kali ya. Untunglah gol ini cuma dihitung 1 ya kan. Soalnya kalau -1 itu selisih gol MU. Skor 2-1 untuk City bertahan sampai babak pertama habis. Pas mereka tahu skor Arsenal masih 1-1, makin semangat lah orang ini main. Weh, kalian tengoklah Arsenal ini. Menang aja belum tentu orang ini juara. Ini malah imbang pula ya kan. Di babak kedua, Manchester City berhasil menambah 1 gol lagi melalui aksi Rodrigo. Sampai habis pertandingan gak ada gol lagi yang tercipta. Manchester City pun berhasil meraih back to back trofi Liga Inggris. Yang artinya mereka udah jadi juara Liga Inggris selama 4 musim beruntun. Gila kali lah City ini, padahal baru kemarin-kemarin aja mereka jadi tim besar. Tapi udah banyak trofi orang ini ya kan. Kalau soal trofi akhir-akhir ini memang banyak nol. Soalnya yang sedikit jumlah fansnya. Biawak, kalian agak ngaca dikit lah. MU memang banyak fansnya, soalnya yang dikit jumlah poinnya. Nah kalau kita bandingkan prediksiku kemarin dengan klasemen Liga Inggris kayak gini lah jadinya. Wih, aku betul ya Wak geng, peringkat 1 dan 2-nya Man City dan Arsenal. Cuma ini nih, yang peringkat 3-nya ini nih. Apa pula lah MU peringkat 3. Kurasa dibaca akunku ini sama si Tenak, makanya bisa sepau ini prediksiku. Kalau Liverpool salah tipis lah ya. Chelsea, Newcastle, Tottenham tukaran tempat aja. Aston Villa nih di luar ekspektasiku bisa masuk ICL dari prediksiku yang cuma peringkat 9. Sheffield dan Luton degradasi betul. Nah ini nih yang degradasi ini juga. Aku pikir Burnley ini jago-jago kali. Rupanya pura-pura jago aja nya. Wejah kalau orang ini nol tapi pas lawan MU aja. Ya gitulah prediksiku Wak geng. Akurasinya cuma 28%. Nah menurutku kesuksesan Manchester City menjadi juara musim ini karena kejeniusan taktik Pep Guardiola dan juga dibantu sama kualitas pemain City yang di atas rata-rata. Kalian tengoklah di musim terburuknya aja Haaland masih jadi top skor Liga Inggris dengan 27 gol. Kevin De Bruyne yang setengah musim cedera bisa nyetak 10 assist hanya dalam 18 pertandingan. Memang secara kualitas tim harus diakui lah Manchester City ini masih yang terbaik di Liga Inggris. Jadi gak heran lah aku mereka bisa jadi juara selama 4 musim beruntun. Kalau aja gak dikalahkan sama Madrid di UCL aku rasa bisa lah orang ini back to back treble musim ini. Soalnya FA Cup nanti kayaknya udah pasti mereka dapat. Selamat ulah buat City ya kan, klaim memang layak jadi juara musim ini. Aku kasih ini nengok Arsenal ini aja nya. 2 musim mereka lama di peringkat 1 cuma buat jagain pialanya City. Padahal udah disiapkan ya trofi dan panggung buat geladi kalau Arsenal nanti jadi juara. Malah acaranya batal pula. Menurutku ngapain lah orang kemarin repot-repot nyiapin perayaan Arsenal juara ya kan? Dari awal musim aja pun orang-orang udah tahu kalau Arsenal cuma jadi penjaga piala. Ibaratnya nih kayak gajah di atas ranting. Di awal musim bertingkah kayak raja, di akhir musim jadi kepiting. Emangnya apa hubungan Arsenal sama kepiting nol? Oh ada persamaannya. Apa persamaannya nol? Persamaan Arsenal sama kepiting yaitu sama-sama nggak bisa maju. Oke lah itu aja lah cerita dari aku. Oh iya Wak geng, sebenarnya nggak beda-beda jauh ya pencapaian MU sama City di Liga Inggris musim ini. City dapat trofi 1 dan selisih gol MU -1. Ada Wak geng.